Kita terbiasa ganti HP tiap tahun. Jarang kita pikirkan asal logam di dalamnya. Di Kongo, ditambang koltan, kobalt, tembaga, emas, dan intan. Sumber daya ini jadi rebutan puluhan tahun. Tambang lokal sering abaikan keselamatan kerja. Pekerja direkrut harian, gaji kecil. Sebagian biji diselundupkan ke negara tetangga. Permintaan baterai dan elektronik dunia naik. Tekanan pada tanah dan warga Kongo tak surut. Ini langsung pengaruhi hidup jutaan keluarga. Republik Demokratik Kongo adalah negara besar di Afrika Tengah. Ada hutan khatulistiwa, sabana, dan gunung di timur. Luasnya menjadikannya salah satu negara terbesar di benua itu. Jarak antar daerahnya sangat jauh. Jalur kereta api sedikit. Banyak jalan jadi lumpur saat musim hujan. Beberapa daerah terhubung ke ibu kota hanya lewat sungai atau pesawat. Kondisi ini menghambat pemerintah bertindak cepat saat ada masalah. Ini juga memperlambat perdagangan. Pengiriman obat, bahan bakar, dan makanan ke daerah terpencil menjadi sulit. Ratusan suku bangsa hidup di negara ini. Mereka berbicara dalam puluhan bahasa. Di kota-kota, orang sering berkomunikasi memakai beberapa bahasa daerah populer. Bahasa Prancis digunakan di sekolah dan dokumen resmi. Republik Demokratik Kongo adalah negara berbahasa Prancis terbesar di Afrika. Ini dilihat dari jumlah penduduknya. Perang dan migrasi telah mencampur adukan populasi. Wilayah-wilayah juga berkembang tidak merata. Ini menciptakan kekayaan budaya yang besar. Namun, ini juga menimbulkan banyak tantangan. Tantangan tersebut mulai dari akses ke pendidikan dan dokter, hingga partisipasi dalam pemilu dan distribusi anggaran. Kinshasa adalah kota besar di Sungai Kongo. Kekuasaan, bank, universitas, pasar, dan media terpusat di sini. Pertumbuhan kota lebih cepat dari infrastruktur jalan, air, listrik. Macet, pemadaman listrik, dan kekurangan air adalah hal biasa. Orang datang ke ibu kota mencari kerja. Daerah pinggiran tumbuh tak terencana. Namun, Kinshasa tetap pusat budaya negara. Genre musik baru, mode jalanan, dan ide-ide muncul di sini. Ini menyebar ke kota-kota besar lain. Pada masa kolonial, warga Kongo dipaksa mengumpulkan karet dan sumber daya lainnya. Itu adalah masa kekerasan dan kerja paksa. Masyarakat hancur, institusi lokal roboh. Memori akan peristiwa itu masih memengaruhi sikap terhadap pemerintah dan perusahaan asing. Orang-orang ingat kekayaan tanah mereka pergi tanpa manfaat bagi penduduk. Warisan kolonialisme terlihat kini. Layanan negara lemah, jalan kurang, pejabat tidak dipercaya. Sulit menjelaskan konflik saat ini tanpa memahami sejarah ini. Setelah merdeka, negara itu mengalami kudeta dan tahun-tahun panjang kekuasaan pribadi diktator. Sumber daya terkonsentrasi pada elit sementara daerah miskin. Ketika rejim runtuh, bukannya institusi yang kokoh, negara mendapat pemerintahan yang lemah dan banyak kelompok bersenjata, siap berebut kekuasaan dan tambang. Politik hingga kini tergantung kesepakatan elit dan pengaruh negara tetangga. Pemilu memang diadakan, namun tingkat kepercayaan sering rendah. Reformasi militer, polisi, dan pengadilan berjalan lambat. Rakyat tidak merasa terlindungi atau mendapat keadilan. Pada akhir 1990-an, Republik Demokratik Kongo mengalami dua perang yang melibatkan negara tetangga dan puluhan kelompok bersenjata. Sejak itu, provinsi-provinsi timur menderita akibat pertempuran, serangan, dan penguasaan jalan. Berbagai kelompok menghasilkan uang dari tambang, penebangan kayu, dan pungutan di jalan raya. Sementara itu, warga sipil kehilangan rumah dan hasil panen mereka. Gencatan senjata seringkali gagal. Tugas negara adalah melucuti senjata militan, mengembalikan kontrol perbatasan, serta memulihkan kerja pengadilan dan polisi. Namun upaya ini belum berhasil di semua tempat dan masyarakat hidup dalam ancaman konstan. Akibat pertempuran dan kemiskinan, keluarga meninggalkan desa menuju kamp atau negara tetangga. Mereka hidup di bawah tenda, anak-anak putus sekolah. Bantuan medis sangat bergantung pada misi kemanusiaan. Jalanan tidak aman, seringkali tidak ada tempat untuk kembali. Rumah hancur, ladang dipenuhi ranjau, tanah diduduki. Tanpa keamanan dan pekerjaan, keluarga pengungsi terombang-ambing selama berbulan-bulan. Saat ini, jutaan orang mengungsi di dalam negeri. Jumlah ini terus meningkat saat situasi memburuk. Negara ini kaya akan mineral,
kobalt untuk baterai, koltan untuk elektronik, tembaga, emas, berlian, dan cadangan minyak. Pada tahun-tahun baik, ini menambah pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Namun, tanpa pengawasan, sebagian hasil tambang luput dari pajak. Sebagian besar kobalt dunia berasal dari sini. Fluktuasi harga dan aturan ekspor pun langsung berdampak pada pekerja dan anggaran negara. Agar sumber daya bermanfaat, diperlukan lisensi jelas, pungutan pajak, keamanan, dan akses jalan ke pelabuhan, serta pasar. Sebagian besar penambangan di daerah miskin dilakukan manual. Orang mencuci tanah di nampan. Ada yang turun ke lubang dangkal tanpa helm atau penyangga. Perantara membeli bahan mentah tunai. Lalu mereka menyelundupkan barang melintasi perbatasan. Rantai pasokan ini sering melibatkan pekerja anak dan cedera. Beberapa perusahaan meminta dokumen asal biji. Mereka juga melakukan pemeriksaan. Ini membantu, tapi belum mencakup semua wilayah. Beberapa tahun terakhir penambangan kobalt skala kecil berkurang. Namun, tanpa pekerjaan lain, orang tetap bekerja di penambangan tradisional. Di beberapa daerah, kekerasan seksual dipakai untuk mengintimidasi warga dan menguasai wilayah. Wanita dan anak perempuan alami trauma serta stigma. Klinik dan pusat bantuan di kota serta misi. Mereka merawat, bantu kembali sekolah atau kerja, dan mendukung di pengadilan. Namun, tanpa keamanan desa dan hukuman bagi pelaku, siklus kekerasan terus berlanjut. Korban serangan butuh bukan hanya medis, tapi juga tempat tinggal, perlindungan, dan pendapatan stabil. Tanpa itu, mereka rentan bertahun-tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB selama bertahun-tahun berupaya menstabilkan wilayah timur negara itu, melindungi warga sipil dan mendukung pemilu. Pasukan perdamaian berpatroli di jalan, mengawal konvoi kemanusiaan, dan melatih pasukan lokal. Hasilnya bervariasi, di beberapa tempat kehadiran mereka membantu, namun di tempat lain warga tidak puas dengan kecepatan responsnya. Penarikan misi secara bertahap didiskusikan bersama pemerintah, dikaitkan dengan keamanan di lapangan. Tanpa reformasi militer, polisi, dan peradilan, perlindungan eksternal saja tidak akan menyelesaikan masalah. Sungai Kongo adalah salah satu sungai terbesar di dunia. Ini dilihat dari volume airnya. Sungai ini menghubungkan daerah pedalaman dengan ibu kota, juga samudra. Melalui jalur airnya, kargo, ikan, serta berbagai produk diangkut. Jeram-jeram membuat sebagian jalur sungai berbahaya. Karena itu, pelabuhan pemindahan muatan sangat penting. Juga rel kereta api pendek yang menghindari bagian sulit. Di sungai dan anak-anak sungainya, stasiun pembangkit listrik beroperasi. Stasiun itu menghasilkan listrik bagi negara. Namun, banyak keluarga masih hidup tanpa penerangan. Potensi hidroenergi di sana sangat besar. Namun, realisasinya terhambat oleh keamanan, pendanaan, serta pemeliharaan. Di timur menjulang gunung-gunung berapi aktif. Letusan berulang kali hancurkan rumah dan jalan di kota dekat danau. Tahun 2021, letusan besar dekat Goma picu evakuasi warga dan merusak permukiman serta jalur transportasi. Ilmuwan pantau aktivitas dan peringatkan pemerintah, namun evakuasi kadang dilakukan tergesa-gesa. Di pegunungan, ada tambang mineral dan taman nasional. Disinilah kepentingan perusahaan tambang, konservasi, dan keamanan warga sering berbenturan. Gorila gunung langka hidup di taman-taman pegunungan. Mereka dijaga oleh para penjaga hutan. Para penjaga harus melawan pemburu liar dan kelompok bersenjata berbahaya. Pariwisata legal memberi pekerjaan penduduk lokal. Ini juga menyediakan dana perlindungan. Namun, ini hanya mungkin di tempat aman. Di sana harus ada infrastruktur dasar yang memadai. Jika muncul kelompok militan atau wabah penyakit, taman-taman ditutup. Pendapatan pun langsung menurun. Pelestarian hewan ini bergantung pada stabilitas di sekitar. Serta, apakah penduduk lokal mendapat bagian pendapatan yang adil? Ini agar mereka tidak beralih ke perburuan ilegal. Meski sejarahnya sulit, musik Kongo terkenal di seluruh Afrika, bahkan di luarnya. Studio beroperasi di kota. Band live bermain di alun-alun. Tari dan gaya menjadi bagian hidup sehari-hari. Musisi bernyanyi tentang keluarga, cinta, dan masalah sosial. Seringkali lagu menjadi yang pertama, mengangkat topik sulit diucapkan. Kancah musik juga menarik mode, film dan seni jalanan.
Ini menciptakan rasa kebersamaan langka. Ini terjadi saat politik, kemiskinan, dan konflik biasa memecah belah orang. Sistem kesehatan kekurangan dokter, peralatan, dan obat-obatan. Wabah penyakit seperti Ebola dan campak sering muncul. Deteksi dini dan vaksinasi sangat penting. Tenaga medis dan relawan mengedukasi masyarakat. Mereka mengajar untuk tidak menyembunyikan gejala. Penting juga mencuci tangan dan isolasi. Jika tim bergerak cepat dan distribusi vaksin lancar, maka wabah dapat lebih cepat dipadamkan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara itu kembali menghadapi Ebola. Bantuan organisasi internasional mempercepat vaksinasi, juga mempercepat proses pengobatan. Masa depan Republik Demokratik Kongo bergantung pada 3 hal: keamanan, jalan, dan aturan penambangan yang jujur. Investor akan membangun tambang dan pembangkit listrik jika pengadilan dan polisi berfungsi, serta kontrak dipenuhi. Warga membutuhkan sekolah, listrik di rumah, dan pekerjaan di luar tambang artisanal. Jika pemerintah memperkuat kontrol perbatasan dan menata pengumpulan pajak, sumber daya akan melayani rakyat, bukan melawan mereka. Jika ini menarik, berlanggananlah agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya singkat dan padat.